warahmatullahi wabarakatuh. Ini dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim, berbagi praktik baik dengan penerapan budaya, dengan tema penerapan budaya positif di sekolah SMA Negeri 1 Tempe dinyatakan dibuka. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena berkat rahmat-Nya lah kita masih diberikan kesempatan dan kesehatan sehingga masih bisa melakukan aktivitas sehari-hari, terutama kegiatan berbagi praktik baik dengan tema penerapan budaya positif di sekolah. Tidak lupa juga kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah dan juga Bapak Wakil Kepala Sekolah yang sudah mendukung kegiatan ini, dan tentunya tidak lupa spesial untuk Bapak Ibu guru hebat semuanya, meskipun sudah lelah dengan lomba-lomba tadi, terus juga sudah diganjel dengan ayam bakar. Ini adalah jam-jam rawan mengantuk, menyempatkan dan masih bersedia untuk hadir pada kegiatan ini. Ini merupakan motivasi yang luar biasa dari jenengan. Mudah-mudahan motivasi jenengan akan menular kepada saya, sehingga saya nanti juga lebih termotivasi berada di sini. Bapak Ibu sekalian, di sini kami nanti ada tiga pembahasan. Nah, untuk yang pertama ini sambil menunggu muncul ini apa namanya PPT-nya, saya ingin kita pemanasan lebih dulu. Monggo Bapak Ibu berdiri semuanya. Kita akan coba konsentrasi mana yang sudah terlena karena ayam bakar atau bagaimana, nggih. Bapak Ibu, nanti kalau saya bilang tepuk satu, ya, kita main tepuk-tepukan, karena dulu saya memang nggak pernah ada sekolah PAUD, nggih, jadi nggak pernah merasakan sekolah PAUD, TK pun tidak, nggih. Kalau nanti saya bilang tepuk satu, ini berarti tepuk satu, nggih. Sebentar, saya nggak pakai mic. Tepuk satu, tepuk dua, ke samping Bapak Ibu. Oh ya, tepuk dua ke samping, nggih. Kemudian kalau tepuk tiga, atas satu. Okay. Samping, samping, atas satu. Tepuk empat, ya. Tepuk lima, 10 nggak ada, nggih. Mumet nanti jenengan. Oke, kita coba tes dulu, nggih. Tepuk satu, tepuk dua. Aduh, ada yang keteplak-keteplak yang belakang. Tepuk tiga, tepuk empat, tepuk lima. Oke, itu baru testing. Ya, sekarang yang sesungguhnya. Ya, oke. Mohon tidak ada yang keteplak-keteplak lagi, nggih. Oke. Tepuk satu, tepuk dua, tepuk tiga, tepuk empat. Dua kali tepuk empat. Tepuk lima. Tiga kali tepuk lima. Tepuk tangan untuk kita semua. Terima kasih. Ya, silakan kembali duduk. Bagaimana? Ayam bakarnya sudah terbakar, nggih? Oke, panas sudah. Baiklah. Jangan khawatir, nanti tiap materi pasti akan ada apa namanya, ice breaking seperti ini, ya, untuk membakar lemak-lemak dari ayam bakar tadi. Oke. Baiklah, di sini Bapak Ibu, terkait dengan 2 hari yang lalu, Bapak Kepala Sekolah di tempat yang sama ini juga, kita dikumpulkan dan membahas tentang visi misi sekolah. Dan di situ kemarin ada banyak sekali visi, ada banyak sekali indikator misinya yang disaksikan langsung oleh Bapak pengawas kita, ya. Nah, visi misi ini adalah tujuan, impian, cita-cita atau target sekolah yang harus dicapai. Bisa dalam jangka pendek, kalau kemarin kan ada RKT, berarti ini dalam jangka pendek.
1 tahun. Ada yang dalam jangka menengah, yaitu 4 tahun. Nah, visi misi ini harus bisa terlaksana. Ibaratnya kalau sekolah tidak ada visi misi, berarti sekolah itu berjalan tanpa arah. Anak-anak ini mau dibawa kemana tidak tahu, karena tidak ada visi misinya. Nah, untuk mencapai visi misi itu, maka kita harus menerapkan beberapa budaya positif di sekolah. Apa itu budaya positif? Nah, budaya positif ini adalah nilai-nilai atau kebaikan yang harus diterapkan oleh seluruh warga sekolah. Bisa itu gurunya, siswanya, bahkan tenaga kependidikannya juga harus berbudaya positif di sekolah. Jadi bukan cuma hanya guru dan siswa. Nah, di sini saya berikan beberapa contoh ya. Sebenarnya sekolah kita sudah menerapkan budaya positif. Contoh yang pertama, alhamdulillah oleh Ibu Humas kita setiap hari selalu diingatkan jadwal-jadwal yang piket salaman di depan. Ini merupakan salah satu bentuk penerapan budaya positif di sekolah. Bersalam-salaman. Ya, terus di sini juga ada contoh lagi kegiatan sholat berjamaah. Ya, ini kalau mungkin ada yang tahu, oh iya fotonya Dewi dipasang. Ya kebetulan saya punyanya itu dan ternyata kita kegiatan sholat berjamaah itu kok tidak ada dokumentasinya. Padahal itu adalah budaya positif di sekolah. Ya, kemudian setiap hari Jumat di jam pertama kita ada kerja bakti. Itu juga merupakan budaya positif di sekolah. Tujuannya untuk apa? Tujuannya adalah supaya siswa ini terbentuk karakter yang tangguh. Beberapa waktu yang lalu kita pernah membahas masalah ini. Ternyata siswa kita ini masih kurang tangguh, kurang strong ya. Nah, tujuannya budaya positif ini adalah membentuk siswa supaya tangguh, seimbang. Seimbang itu maksudnya antara sekolah dan kegiatannya itu harus seimbang, dan yang terpenting adalah siswa itu bahagia. Maaf, mungkin nanti di sini materinya lebih ke arah siswanya saja. Gurunya apa yang nggak butuh bahagia? Oh pasti. Tapi mungkin nanti bukan dalam model seperti ini, tapi ada namanya nanti coaching. Begitu nggak Bu Endah? Bahasa Inggrisnya coaching gitu. Coaching ya itu ya kalau untuk guru ya. Ya itu, lanjut Pak Dimas. Iya, nah untuk menerapkan budaya positif, hal pertama yang harus dilakukan oleh Bapak Ibu guru adalah kita harus tahu dulu kebutuhan dasar manusia. Ya, langsung Pak. Kebutuhan dasar manusia ini adalah kebutuhan yang harus dipenuhi untuk menjaga kehidupan yang sehat dan berkelanjutan. Kebutuhan hidup itu ada dua, fisiologis yang terkait dengan raga, fisik, jasmani, ya. Saya pakai jasmani karena nanti ada kebutuhan yang kedua yaitu psikologis terkait dengan rohani. Nah, ya. Ini adalah dua jenis kebutuhan dasar manusia. Nah, jika kebutuhan dasar manusia ini sudah kita penuhi, terutama adalah kebutuhan dasar murid, maka kita akan mampu menerapkan budaya positif di sekolah. Apa saja kebutuhan dasar itu? Ya, kebutuhan dasar ini ada 5. Nah, sebentar. Kebutuhan dasar ini ada 5, ya. Yang pertama adalah bertahan hidup. Survival. Ya. Berikutnya ada kasih sayang dan rasa diterima. Dan kebebasan, kesenangan serta penguasaan. Mari kita bahas satu persatu. Nah, kebutuhan bertahan hidup. Ini adalah kebutuhan dasar manusia yang bersifat fisiologis, yang terkait dengan fisik, ya, raga. Ini merupakan kebutuhan yang wajib harus dipenuhi. Contohnya makan, tempat tinggal, pakaian, bahkan keamanan itu termasuk kebutuhan dasar. Kenapa saya tampilkan gambar seperti ini?
Ini yang pertama ada gambar murid nyolong-nyolong makan mie gelas. Meskipun nggak tahu mie-nya merek mie gelas atau tidak, pokoknya dia makannya mie di dalam gelas, ya. Kenapa dia bisa sampai singit-singitan seperti itu? Karena ada kebutuhan dasar yang tidak terpenuhi, yaitu kebutuhan dasar makan. Kalau saya nggak makan, Bu, saya lapar. Nanti saya nggak bisa tuh menyimak pelajaran matematika. Bisa-bisa saya lihat logaritma itu nanti kayak mie melungker-melungker. Nah, ya itu sudah mengganggu karena kebutuhannya tidak terpenuhi. Berikutnya, jika rumah muridnya ini tidak aman, banjir, bagaimana mereka bisa sekolah? Nah, ini berarti kebutuhan dasar. Lanjut, Pak. Yang kedua, kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima. Sejatinya semua manusia itu ingin diterima. Secuek apapun murid di kelasnya, itu di dalam hatinya dia tuh ingin diterima oleh teman-temannya, oleh kelompoknya, oleh gurunya. Bahkan mungkin juga di ruang guru ini sediam-diam sekalem-kalemnya seorang guru juga ingin diterima, pasti itu. Karena sudah diberikan naluri manusia itu adalah kasih sayang. Nah, apakah kasih sayang dan rasa diterima murid ini sudah terpenuhi? Kalau sudah, maka dia akan menerapkan budaya positif di sekolahnya. Dia tidak akan mencari perhatian untuk bisa diterima. Nah, ini nanti arahnya akan ke bagaimana kita menangani anak-anak yang seperti ini. Mungkin Bapak Ibu pernah menemui arek ikire asih carpere, ngomong asih nggak ono jedai. Kok kayak cari perhatian gitu sih ke saya? Oh iya betul, itu cari perhatian. Dan kenapa dia cari perhatian? Karena dia tidak terpenuhi kebutuhan dasar kasih sayang. Ya, itu. Berikutnya, kebebasan. Ya, kalau murid ini diberikan kebebasan dalam berpendapat, dalam memilih dan mempertanggungjawabkan pilihannya, maka dia bisa mengembangkan dirinya. Contoh, misal, saya sebenarnya materi ini nggak paham, tapi saya mau tanya, tapi saya kok takut. Nanti kalau Pak tanya, apa? Ini kok caranya kok bisa seperti ini, hasilnya gimana? Mosok ngono wae ndak iso. Nah, berarti dia sudah tidak bebas untuk mengutarakan pikirannya, mengutarakan pendapatnya. Ya. Kalau ini saja anak sudah tidak memiliki kebebasan, ya jangan harap nanti anak itu bisa berkembang. Wong mau tanya aja sudah digitukan, mosok ngene ndak iso. Duh, ket mangiku kon ku ndelok opo wae. Nah, ya seperti itu. Berikutnya adalah kebutuhan kesenangan, ya. Kesenangan. Kalau di sini saya tampilkan gambarnya tadi adalah seorang guru yang mengajar tari. Nah, kebetulan di sekolah kita ada yang mengajar tari, ya. Kalau saya perhatikan anak-anak itu kalau diajar tari itu suka ya, seneng ya Bu Linda ya. Masih yo enggak iso dengkek-dengkek ya pokoknya mbah ya apa carane gitu kan. Ya. Apa menelek guru tarine ku, pokoknya kurang meletot. Nah, itu pasti mereka akan langsung cek-cek gitu. Nah, anak-anak yang senang dengan pelajaran itu, dia akan melakukannya dengan sungguh-sungguh. Nah, bagaimana kita tahu bahwa anak itu senang atau tidak? Dia akan fokus dengan kita, itu berarti dia senang. Dia akan memiliki motivasi tinggi dengan kita, berarti dia senang. Kalau dia senang, sudah dipastikan dia akan bertindak positif di sekolah. Ya, jenengan pasti pernah seenak-enak apa gitu di ruang guru tiba-tiba dijemput, Bu, sekarang jamnya di kelas ini. Oh, sekarang ya? Iya, oh ya. Apa perlu saya bawakan proyektornya, Bu? Oh iya, nggak apa-apa. Itu bentuk kesenangan anak kepada kita sampai rela menjemput kita. Ya, itu. Berikutnya adalah penguasaan, ya. Kebutuhan dasar penguasaan. Tiap anak itu pasti memiliki keterampilan dan keahlian di bidang yang berbeda-beda.
Jika ada anak yang tidak mampu dihitung-menghitung, bukan berarti dia tidak mampu di segala pelajaran. Nah, ini yang harus kita kuatkan kepada anak-anak, bahwa anak ini pasti memiliki satu keterampilan yang dikuasai. Dan biasanya anak yang paham bahwa dia menguasai satu keterampilan, dia akan merasa lebih termotivasi, lebih percaya diri. Misal, kamu masa hitung-hitungan kayak gini nggak bisa Bu. Tapi kalau saya disuruh menghafalkan peta, ayo wis Bu, mana ini berarti lemah, tidak ya. Maka penguasaan dia dalam menghafal ini kita kembangkan menjadi potensi dirinya. Seperti itu. Hal yang terpenting Bapak Ibu, sangat penting guru mengetahui kebutuhan dasar murid agar guru memahami alasan dibalik sikap dan tingkah laku mereka. Jika mereka berperilaku buruk dan diabaikan, maka akan mempengaruhi kondisi kelas yang tidak kondusif. Contoh pada gambar. Gambar ini, anak ini terlambat. Ya, pintu pagar gerbang sudah ditutup. Tapi dia masih ingin tetap masuk sekolah. Tidak mau pulang. Akhirnya manjatlah dia pagar. Nah, yang kita lakukan adalah cari tahu dulu alasannya kenapa siswa ini kok bisa sampai manjat tembok. Ya karena dia atlet manjat tebing Bu. Oh ya, mungkin ya, itu salah satu ekspresi dari hobinya ya. Berikutnya kita lakukan percakapan reflektif antara murid dengan guru. Nah, ini nanti ada kelanjutannya, bagaimana cara bercakap-cakap dengan murid yang enak dan bisa membahagiakan anak, tapi justru tidak memberikan anak itu rasa minder ya. Lanjut Pak. Nah, pasti pernah menemui gambar seperti ini Bapak Ibu di kelas? Iya, jangankan di kelas, di sini saja saya juga menemui ya. Nah, perilaku buruk seseorang biasanya adalah respon dari kebutuhan dasar yang tidak terpenuhi. Murid yang tidak terpenuhi kebutuhan dasarnya akan melakukan perbuatan yang bertentangan dengan budaya positif. Contohnya, ini anak ini sudah bertentangan dengan budaya positif di sekolah. Dia tidur di dalam kelas di saat jam pelajaran. Ya, berarti ada kebutuhan dasar dia yang tidak terpenuhi. Ya, mungkin malamnya dia kerja, mungkin, kan kita tidak tahu. Tapi makanya kita perlu menggali dulu, ya. Berikutnya, lanjut Pak. Bapak Ibu, monggo disimak, di sini ada pertanyaan pemantik. Nanti saya akan meminta pendapat Bapak Ibu semuanya. Ibu Ambar adalah guru wali kelas 10A di SMA Pelita Hati. Beliau sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid di kelasnya, yaitu Doni. Beberapa anak di kelas 10A telah datang padanya dan mengeluhkan Doni yang seringkali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Jika jenengan ini menjadi Ibu Ambar, menghadapi situasi seperti itu, apa yang akan Anda lakukan? Dan kira-kira menurut Anda, apa alasan Doni melakukan hal itu? Kebutuhan dasar apa yang tidak terpenuhi oleh Doni? Ceritanya cukup jelas, nggih? Oke, monggo Bapak Ibu, saya berikan kesempatan untuk menjawab. Oke, monggo Pak Kar. Ini seolah-olah Pak Kar ini menjadi Ibu Ambar. Oke, monggo Pak Kar. Terima kasih untuk Pak Kar ya atas tanggapannya mengenai kasus ini. Kalau menurut Pak Kar bahwa Bu Ambar harus memanggil Doni dulu, ditanyain kenapa kok dia selalu mengambil bekal makan teman-temannya. Dan menurut Pak Kar bahwa Doni ini tidak terpenuhi kebutuhan hidupnya, yaitu berupa makanan. Mungkin, nah kita tanya lagi, kok bisa kamu tidak terpenuhi kebutuhan makannya? Apakah tidak ada yang memasakkan? Atau tidak ada yang mungkin dimasak? Atau dan sebagainya. Nah itu harus kita gali dulu. Dari ini nanti kita itu tidak terburu-buru langsung memberi label buruk terhadap anak. Kita telaah dulu, kenapa dia kok bisa seperti itu. Sama misalnya, saya teringat ceritanya
muridnya Pak Dimas kalau tidak salah. Anak ini nyaris sering setiap hari itu selalu terlambat. Begitu ditanya kenapa, ternyata dia ini hidup berdua hanya dengan ayahnya dan dia mendapat tugas setiap pagi itu harus masak karena untuk bekal ayahnya. Ya saya sama Pak Dimas cuma gini, kok iso dadi anak isin masak ke bekal bapak gitu, apa ndak bapak isin masak ke bekal anak kan gitu ya. Itu kita gali. Nah ternyata alasannya membuat dia terlambat adalah dia harus masak dulu karena untuk bekal bapak dan bekalnya dia. Nah, nanti solusinya bagaimana akan dibahas di segitiga restitusi ya. Lanjut Pak. Oke, sekarang ada studi kasus yang terbaru. Bila di sekolah Anda tidak ada peraturan yang mengharuskan guru datang tepat waktu dan tidak ada surat teguran bagi guru yang datang terlambat dan tidak ada atasan yang memuji Anda, apakah Anda akan tetap datang tepat waktu untuk mengajar murid-murid Anda? Jelaskan alasan. Jadi ini kasusnya itu, misal di sekolah itu nggak ada peraturan harus datang tepat waktu, nggak ada peraturannya. Terus tidak ada itu SP itu surat peringatan karena terlambat atau karena tidak datang, nggak ada aturannya. Dan seandainya pun jenengan datang tepat waktu, jenengan juga tidak dipuji sama atasan. Kira-kira apa jenengan masih akan tetap datang tepat waktu untuk mengajar anak-anak? Silakan, monggo Bapak Ibu. Kalau tidak ada berarti ini nggak setuju kalau datang tetap waktu. Monggo Bu Ira. Sadar diri. Akan datang tepat waktu karena sudah tanggung jawab. Oke, terima kasih Bu Ira. Mungkin ada jawaban lain yang berbeda mungkin dari Bu Ira. Kalau Bu Ira tetap datang waktu karena itu tanggung jawab saya. Mungkin ada lagi? Oke, monggo Bu Lela. Oke, sebentar Pak Kar. Ya, buat kesepakatan dengan anak-anak. Kesepakatan yang saya buat itu sudah terlambat bagaimana? Konsekuensinya kan paling tidak kita contoh lah, karena kita sudah buat kesepakatan. Betul. Sebisa mungkin. Iya. Kita memang ada kepentingan atau apa, kita ngomong. Iya, jadi intinya Bu Lela itu karena sudah membuat kesepakatan dengan kelas, maka kita sebagai guru harus memberikan contoh yang baik kepada siswanya, seperti itu. Jadi tetap akan datang tepat waktu, meskipun nggak oleh riwet teko kepala sekolah, yo nggak ditegur capdin, yo nggak ditegur kepala sekolah, tetap akan datang tepat waktu. Monggo Pak Kar. Nggih. Nggih. Panggilan jiwa, oke. Hai jiwa, gitu. Nggih, terima kasih. Ya, ada lagi sebentar. Kenapa Pak Kar? Ya. Harus datang tepat waktu, jangan mengecewakan murid yang sudah nawaitu sama hodi berangkat dari sekolah ke dari rumah ke sekolah ya, dengan doa-doa ibunya. Nah, jangan sampai dikecewakan. Terima kasih untuk Bapak Ibu semuanya, saya rasa pasti pemikiran dan jawabannya betul semua. Untuk itu tepuk tangan untuk kita semua Bapak Ibu guru hebat, luar biasa. Nah, lanjut Pak. Ya. Oke, nanti dapat door prize dari panitia, Pak. Ya, yang studi kasus tadi kaitannya adalah dengan motivasi, hukuman, dan penghargaan, serta restitusi. Nah, ada 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Saya datang tepat waktu karena saya nggak mau ditegur. Saya datang mengajar tepat waktu karena saya nggak mau dapat SP. Berarti itu motif saya adalah saya menghindari hukuman. Saya menghindari ketidaknyamanan. Ya, itu motif yang pertama. Yang kedua, motivasi manusia adalah untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain.
Aku tak teko puwateng rek. Bila perlu jam 5 wis tutuk kene. Ngalah-ngalahi Pak Yon gitu ya. Cekno aku itu dilem pateng biar saya itu dapat reward ujian karena saya adalah guru yang rajin ya. Habis sholat subuh langsung datang ke sini misalnya. Nah, ini adalah motivasi di mana kita melakukan sesuatu karena ingin mengharapkan penghargaan ya. Dan yang ketiga, motivasi ketiga untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, jawaban Bapak Ibu semuanya ini tadi, yang untuk kasus pertama, itu motivasinya adalah nomor 3. Ya, ingin menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang dipercaya. Pak Kar, menghargai diri sendiri dengan percaya bahwa itu sudah tanggung jawab saya. Panggilan jiwa, kasihan anak-anak nanti kecewa. Bu Lela, Bu Ira, ya itu datang tidak harus dengan motivasi 1-2 karena itu sudah tanggung jawab saya. Itu namanya motivasi menghargai diri sendiri. Ya, berarti kita ternyata tepat waktu itu ternyata menghargai diri sendiri. Insya Allah kalau kita menghargai diri kita maka orang lain itu akan ngikut. Ya, itu lanjut. Nah, kira-kira menurut jenengan dari ketiga motivasi tersebut anak-anak kita di sekolah ini kira-kira paling banyak itu motivasi mana? Monggo Bu Fia. Motivasi mana? Menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Dia mengumpulkan tugas karena takut tuh nggak dapat nilai. Dia Mas Yo sampai dibelani tengah wengi hafalan takut karena nanti nggak tuntas. Ya, dia datangnya sampai ke pelayu-pelayu takut karena nanti diberdirikan di depan misalnya. Nah, itu motivasinya adalah menghindari hukuman. Harusnya bagaimana? Harusnya dirubah anak ini motivasinya menjadi yang ketiga, menghargai diri sendiri. Lanjut Pak. Ya, saya bahas tentang hukuman dan penghargaan. Bapak Ibu, kita sering dengar kalau hukuman itu menyakitkan, ya, karena kita dikontrol sama orang lain. Contoh, kamu celometan, ya, silahkan lari lapangan 20 kali. Itu hukuman. Karena tidak ada kesepakatan dengan si anak, nggak ada. Ya, itu yang menentukan adalah guru, maka itu namanya hukuman. Ya, contoh yang ada di gambar ini saya gambarkan ini. Kenapa saya pilih ini? Karena gurunya cantik. Mungkin kalau siang-siang begini bisa menggugah bapak-bapak ya. Ya, itu salah satu bentuk hukuman di mana siswa itu berdiri dengan menjiwir kupingnya sendiri. Itu menyakiti, ya. Nah, itu disebut dengan hukuman. Yang kedua, kok bisa penghargaan itu dianggap sebagai hukuman? Aneh ya. Kok bisa penghargaan dianggap sebagai hukuman? Bukannya penghargaan itu malah memotivasi. Nah, ini hal baru juga buat saya, makanya ini saya sharingkan dengan jenengan ya. Penghargaan itu ternyata juga merupakan sebuah hukuman. Contoh, ranking 1 adalah si Wati, ranking 2 adalah si Ida. Hukuman bagi si Ida adalah dia dapat ranking 2. Dia akan merasa dirinya di bawahnya si Wati. Itu hukuman. Ya. Terus untuk juara 1 saya berikan toples. Nah, kayak tadi kan kita dapat toples dan lain sebagainya, ya. Bagi yang tidak menang itu hukuman. Karena yang nggak menang nggak mendapatkan apa-apa. Padahal itu penghargaan, tetapi bagi orang lain itu bisa merupakan hukuman. Lalu bagi yang juaranya apakah itu hukuman? Sama, itu juga hukuman. Hukuman secara halus. Ibaratnya lek katene nyablak uang itu disendir halus sampai ndak kroso gitu ya. Itu sebenarnya juga hukuman. Saya merasakan sendiri. Ketika saya kalau misalnya dikatakan, bagus Bu, bagus. Saya beban. Senangnya tuh 5 menit. Berhari-harinya itu adalah beban.
Nah, itu berarti hukuman untuk saya. Apalagi dengan pemberian benda, selamat anak-anak, kamu sudah juara di kelas ini, saya kasih, oke, kamu sudah menjawab pertanyaan saya dengan baik, silahkan ini diambil uang 1 juta misalnya. Itu juga hukuman sebenarnya. Ya, dan nanti akan dijelaskan bahwa penghargaan itu membawa efek yang kurang bagus. Motivasi anak bukan motivasi dari diri, tapi dari luar, karena mengharapkan sesuatu. Begitu dia tidak mencapai sesuatu yang diharapkan, dia akan kecewa. Karena motivasinya bukan ingin mengembangkan dirinya, tapi motivasinya untuk mendapatkan penghargaan. Lanjut, Pak. Ada lagi istilah konsekuensi. Konsekuensi itu lebih baik daripada hukuman. Karena konsekuensi itu sudah disepakati. Contoh, di gambar ini beberapa anak terlambat tidak mengikuti upacara. Tidak disuruh jalan jongkok, tetapi konsekuensinya dia akhirnya kehilangan beberapa menit jam pelajarannya. Itu konsekuensi. Tidak dihukum, hanya dicatat saja, kemudian nanti dimasukkan dalam poin, nah nanti diadakan diskusi. Ini namanya konsekuensi. Ya, berikutnya apa? Restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Pernah Bapak Ibu ngedepi anak kayak gini? Berdua, face to face, pernah ya? Bahkan mungkin sampai anaknya nangis-nangis, atau mungkin malah gurunya juga ikut nangis. Ya, pasti pernah. Nah, ini namanya restitusi. Apa di dalam perbincangan ini kita menghukum dia? Tidak. Apa kita memberikan istilahnya punishment ya? Kok bisa terlambat? Nah, iya Bu, saya begini. Ya sudah, kalau begitu kamu push up 10 kali, kan enggak. Meskipun disampaikan dengan bahasa halus ya tetap aja ya. Lanjut. Nah, ini Bapak Ibu bedanya hukuman, konsekuensi dan restitusi. Hukuman itu berarti anak itu sudah gagal, ya. Berarti kalau kita memberikan hukuman, anak itu sudah gagal. Karena kita hanya memberikan jera, tapi tidak mencoba menggali apa yang terjadi pada dirinya dan berusaha untuk dikembangkan. Tadi saya katakan hukuman itu sesuatu yang menyakitkan, harus terjadi dan tidak nyaman. Beda dengan konsekuensi, meskipun tidak nyaman, tetapi dalam jangka yang pendek. Cuma di upacara tadi ya, terus dikasih poin gitu aja, nggak nyaman bagi dia, tapi paling sedinotok besok lali. Tapi kalau dihukum, ada loh cerita alumni yang selalu ingat dia pernah dihukum, itu kalau sudah alumni berarti sudah berapa tahun gitu. Nah itu diingat dalam jangka yang panjang ya. Sedangkan kalau restitusi justru kita akan menguatkan. Nanti restitusi bagaimana nanti akan dijelaskan materi yang ketiga. Lanjut Pak. Nah, biasanya kalau hukuman bahasanya begini, peraturannya adalah datang tidak boleh terlambat. Tahu kan peraturannya kayak gitu? Nah, itu biasanya hukuman. Tapi kalau restitusi, tahu nggak peraturannya di sekolah ini gimana? Tidak boleh terlambat, Bu. Kamu bisa nggak datang nggak terlambat? Bisa, Bu. Kira-kira ono ndak siswanya dhewe jawab koyo ngono? Nggak ada ya. Itu lanjut. Ya, Bapak Ibu, monggo soal pemantik. Kehilangan 10 menit jam istirahat untuk mengerjakan tugas karena terlambat datang dan tertinggal pelajaran 10 menit. Jadi maksudnya dia datangnya tuh 10 menit terlambat. Maka waktu istirahatnya dipotong 10 menit. Ini termasuk konsekuensi atau hukuman? Konsekuensi ya, bahwa dia datangnya terlambat 10 menit. Kita tidak menyakiti si anak ini. Ya, tapi dia tahu akibat dari dia terlambat, ya. Yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Ini termasuk hukuman, ya. Mungkin besok lapangan basketnya lebih diperkecil, jadi nggak apa-apa lari 2 kali, seperti itu. Ya, jadi Bapak Ibu,
Demikian tadi kebutuhan dasar dan kaitannya dengan motivasi dan hukuman. Oke, jadi begini intinya Bapak Ibu. Kalau kita mau sekolah ini mencapai visinya, misinya, maka kita harus menerapkan budaya positif. Untuk menerapkan budaya positif, pertama kita harus tahu dulu kebutuhan dasar anak itu sudah terpenuhi atau belum. Dan yang kedua, kita harus bisa membedakan antara hukuman, penghargaan, konsekuensi, dan restitusi. Ya. Kalau terkait dengan tim tatip yang memberi poin dan sebagainya, itu bukan hukuman kalau pemberian poin. Berarti itu bentuk salah satu konsekuensi yang nanti arahnya adalah diarahkan ke restitusi. Karena biasanya setelah ada poin, ada pemanggilan orang tua dan anak, kan itu diskusi, maka restitusi. Ya, itu jadi Bapak Ibu, sebelum saya akhiri mungkin ada yang ingin ditanyakan. Baiklah, sepertinya sudah sangat paham sekali dengan materi saya. Untuk itu saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Siang, Bu. Saya mau diskusi sharing dengan kalian. Kita buat kesepakatan kelas, ya. Kira-kira kalian itu menginginkan kelas ini yang bagaimana? Kepinginnya kelas ini seperti apa? Kompak, tertib, terus solid, terus kekeluargaan, terus disiplin, tidak ada geng-gengan, tidak pilih-pilih dalam berteman. Terus apa lagi? Kepinginnya kelas ini tuh seperti apa? Selain itu semua solid. Oke. Kenapa kelas ini harus ada kesepakatannya? Coba, ya. Coba, Sasa. Supaya tercapai suatu tujuan tertentu. Supaya tercapai tujuannya. Terus yang kedua tercapai tujuannya supaya kelas ini menjadi nyaman. Kalau nggak ada kesepakatan semuanya kan nanti berjalan sendiri-sendiri. Iya. Nah, yang satu ngerjain tugas, yang satu enggak, ngandalin temennya. Nanti yang satu mojok gibah di sana, yang satu di sini gibah. Nah, akhirnya kelas ini menjadi tidak nyaman. Kalau kelas sudah tidak nyaman, pasti motivasi belajarnya berkurang. Mau berangkat itu sudah, kok ketemu ariku mana, kan gitu kan? Gimana caranya supaya kelas ini dalam 1 tahun ini kita tempati itu menjadi tempat yang nyaman, tempat yang menyenangkan. Coba sekarang kalian tulis ya, kalian menginginkan kelas ini seperti apa? Ya, harus yang dijalani oleh semua teman-teman di kelas ini harus bagaimana? Ya, yang tadi disebutkan tadi bisa kalian tulis. Oke. Ditempel secara rapi, setelah itu kita bacakan nanti bersama-sama. Kelompokkan masing-masing ya. Silakan.
Ya, ini dijadikan tadi yang dikatakan Sasa, dijadikan acuan pegangan supaya tujuan untuk menciptakan ini bisa tercapai. Nanti mungkin 6 bulan bisa, kalau Bu ini harus ditambah lagi, Bu ini harus dibuang lagi Bu. Ternyata kok harus ada yang diperbarui, gak apa-apa diperbarui lagi ya. Setelah ini saya minta ini dipasang di kelas, dipasang di dinding kelas, di belakang atau di depan silakan. Bila perlu nanti bisa dibuatkan banner yang besar, pasang ya, bisa ya.